Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalo Fasinta Bella dengan EIM akhir 034 dan dari kelas manajemen 2024. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana pengelolaan dan menganalisis data secara profesional menggunakan Microsoft Excel melalui 3 studi kasus yang berbeda. Setiap studi kasusnya dirancang supaya kita tuh bisa memahami fungsi-fungsi penting seperti if, lookup, dan chart yang sering digunakan dalam dunia kerja baik di bidang bisnis, keuangan maupun manajemen sumber daya. Baik, langsung saja kita masuk ke Excel ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan data sebuah perusahaan makanan dan minuman yang ingin menganalisis performa penjualan produknya di beberapa wilayah seperti Surabaya, Gresik, Malang, dan lainnya. Jadi perusahaan di sini sudah memiliki data yang berisi kode, lalu ada kategori produk, ada harga satuan dan jumlah terjualnya, lalu ada total penjualannya serta wilayah penjualannya. Nah, untuk tugas yang akan kita lakukan di sini, yang pertama kita akan menentukan kategori penjualan tiap produk menggunakan fungsi if berdasarkan total sales. Lalu kita akan menampilkan nama produk secara otomatis berdasarkan kode produk menggunakan fungsi lookup. Lalu yang ketiga, kita akan membuat grafik tren penjualan bulanan untuk mengetahui kapan penjualan mencapai puncaknya. Oke, jadi untuk sales kategori di sini kita akan menggunakan fungsi if yang dimana sama dengan if buka kurung F2. F2 ini merupakan baris kedua dari total sales karena kita akan mengkategorikan bahwa total sales ini termasuk ke high, medium, atau low. Jadi kita masukkan F2 lebih dari sama dengan 1 juta, itu termasuk high. Lalu kita masukkan F2 lebih dari 400.000, itu termasuk medium. Lalu yang dikurang dari 400.000 akan tergolong low. Setelah kita masukkan formula seperti ini, kita langsung enter saja. Lalu kita drag formulanya ke bawah dengan cara kita klik 2 kali. Jadi di sini sudah ketahui untuk produk 1 dia termasuk ke sales kategori dengan total sales 1.200.000. Oke, karena kita tadi sudah memasukkan formulanya, jadi di sini sudah diketahui bahwa produk 1 dengan total sales 1.200.000 ini termasuk ke kategori high. Oke, karena sales kategori sudah selesai, sekarang kita cari lookup-nya, yaitu kita mencari display product name. Jadi kita di sini langsung saja ketik product name. Oke, karena kita sudah membuat tabelnya, caranya kita mencari product name ini, kita masukkan lookup buka kurung, karena kita di sini mencari display product name-nya based on kode. Jadi kita klik produk kode pada kolom A, lalu titik koma, dan pastikan kalian sudah membuat draft tabel seperti yang sudah saya lampirkan di sini, yang dimana di sini sudah terlampir bahwa product name Coco Crunch itu termasuk ke kode 1, lalu kode 2 itu termasuk spicy chips, dan seterusnya. Kita blok, lalu kita pencet F4 supaya tabel ini kelock. Dari sini akan berubah menjadi ini, lalu kita titik koma lagi, lalu perhatikan apa yang kita cari, karena kita mencari product name, jadi product name di tabel ini itu termasuk kolom kedua. Kita tulis 2, lalu titik koma lagi, kita ketik false. Sudah, kita blok. Jadi di sini sudah diketahui bahwa produk Coco Crunch itu termasuk ke kode 1, lalu spicy chips termasuk ke kode 2, dan seterusnya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Kita kan disuruh bikin chart untuk monthly sales trend. Pastinya kita harus membuat tabel month dulu. Gimana caranya? Caranya dengan kita ketik sama dengan teks, lalu buka kurung. Karena sebelumnya kita sudah mempunyai product date, jadi kita blok product date di kolom C ini, yang pertama ini. Lalu kita titik koma, ketik. Karena kita mencari monthly sales, jadi kita utamakan ke month-nya. Jadi di sini kita akan mengetik M sebanyak 4 kali, M, lalu kita tutup kurung. Oke, kalau begini kita sudah siap untuk membuat pivot tabel. Jadi kita blok semuanya, kita masuk ke insert, pivot tabel, lalu kalau di sini saya memilih existing worksheet karena saya akan taruh di sebelah sini, pencet OK. Lalu di sini kita akan include month, lalu total sales. Update. Oke. Jadi di sini sudah tercantum ya pivot table-nya, kita blok. Lalu kita masuk ke chart-nya. Di sini saya memakai chart ini. Sebentar. Seperti ini. Lalu kita kasih nama sesuai perintah soal ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini sudah diketahui untuk sebentar.
Untuk bulan Januari itu grafiknya di tengah, lalu sempat turun ke Februari, lalu naik lagi, lalu seimbang di bulan April, Mei, dan Juni. Baik, langsung saja kita move on ke case yang kedua. Jadi di case kedua ini ada sebuah perusahaan ingin mengevaluasi kinerja karyawannya dari berbagai departemen seperti marketing, finance, HR, sales, dan IT. Perusahaan ini memiliki data karyawan mencangkup employee ID dan ada juga employee namanya, nama employee-nya, lalu ada departemen, lalu ada score. Dan selain itu, seperti case yang sebelumnya, di sini saya sudah menyediakan draft tabel, ada dua. Yang pertama untuk menunjukkan jabatan berdasarkan departemen, lalu yang kedua untuk menunjukkan besaran gaji berdasarkan jabatan. Baik, langsung saja kita lihat untuk apa yang kita cari. Di sini kita mencari grade-nya menggunakan formula F, lalu kita mencari position-nya dan salary-nya menggunakan lookup, lalu yang terakhir kita akan menggunakan chart untuk mengetahui performance comparison-nya. Jadi di sini kurang lebih seperti yang sebelumnya ya. Kita di sini D itu termasuk dari skornya. Jika skornya lebih dari 85 maka akan tergolong ke A. Lalu jika kurang dari 70 atau pas dari 70 akan tergolong. Kita lanjut saja ke positionnya. Lookup, buka kurung. Kita mencari departemennya ya. Jadi kita blok departemennya. Ini lalu kita blok draft tabel yang pertama karena kita mencari position, kita pencet F4 untuk mengunci, titik koma, kita lihat yang apa yang kita cari karena kita mencari posisi, jadi kita ketik kolom kedua dari tabel ini, lalu false. Ini. Untuk mencari salary masih tetap sama ya seperti tadi, menggunakan lookup lalu buka kurung karena kita sudah berubah menjadi salary berdasarkan position, jadi kita blok positionnya di sini, lalu kita titik koma, kita blok draft tabel kedua, kita pencet F4 untuk mengunci, lalu kita tulis tabel kedua seperti tadi, lalu false. Nah, jadi sudah seperti ini. Di sini sudah diketahui grade-nya, position-nya maupun salary-nya. Sekarang kita beralih ke mencari pivot. Ada pivot tabel di case kedua kali ini. Kita masukkan, karena kita mencari performance comparison, jadi kita masukkan departemen dan skornya. Oke, karena sudah seperti ini, kita langsung aja buat chartnya. Untuk chartnya di sini saya akan pakai ini, lalu kita ubah namanya sesuai perintah dari soal, lalu kita hilangkan blanknya di sini. Jadi di sini sudah diketahui seperti ini ya teman-teman. Kita move on ke case yang ketiga. Jadi untuk case yang ketiga di sini ada sebuah perusahaan pembiayaan ingin melakukan evaluasi terhadap data pinjaman nasabahnya. Nah, datanya ini mencangkup loan ID, lalu ada nama nasabahnya, ada jumlah pinjamannya, lalu ada tanggal transaksinya, lalu ada bulanan untuk cicilan untuk bulannya, lalu ada cicilan per bulannya, dan yang terakhir ada jumlah yang telah dibayar. Sama halnya dengan case yang pertama tadi, kita di sini sama dengan teks, lalu kita blok kolom D-nya karena ini adalah tanggal transaksi, lalu kita cantumkan MM-nya untuk melampirkan bulannya. Nanti akan jadi seperti ini. Lalu kita lanjut ke repayment status. Oke, sama halnya dengan kasus yang lain karena kita mencari if. Jadi di sini kita cantumkan paid amount-nya. Jika paid amount lebih dari C2 atau loan amount-nya ini maka tergolong paid. Dan jika paid amount ini kurang dari loan amount maka dia tergolong masih ongoing. Lanjut untuk interest rate. Untuk interest rate sini kita sudah masuk ke formula lookup ya. Caranya masih sama dengan yang sebelumnya. Kita masukkan lookup A2. A2 itu dari sini karena kita mencari loan ID-nya. Lalu kita blok draft tabelnya. Lalu karena kita mencari interest rate, jadi di sini interest rate tergolong di kolom ketiga, jadi sini ditulis 3 dan false. Karena interest rate ini masih koma, jadi kita harus ganti ke persentase ya. Caranya dengan mengklik CTRL1 lalu kita ubah ke persentase. Maka akan menjadi seperti ini. Untuk termnya atau long termnya di sini masih sama, kita menggunakan lookup. Kita blok F4. Karena kita mencari term atau long term, jadi sini long term tergolong di kolom keempat. Kita lalu kita false. Oke, dan itu di sini diketahui bahwa untuk ID 1 bernama Andi dengan loan amount-nya 10 juta ini, dia akan mendapatkan loan sebanyak 12 bulan. Kita langsung lanjut ke pivot table. Nah, di pivot table ini kita masukkan amount lalu ada paid amount-nya. Saya ubah seperti ini, lalu kita ubah namanya sesuai dengan